Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Panca Bagus Nasrullah dan teman saya Renaldi Bagaskara Utama NIM 32, saya NIM 16. Kami akan menjelaskan beberapa catatan tentang korosi kavitasi. Adapun korosi sendiri adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi biasa disebut perkaratan. Sedangkan korosi kavitasi sendiri mengacu pada pembentukan dan kerutuhan cepat rongga atau gelembung uap atau gas dalam cairan yang dihasilkan dari gaya mekanis atau hidrodinamik, mengacu pada aksi gabungan kavitasi dan korosi. Biasanya dalam mesin-mesin hidrolik termasuk pompa itu biasanya ditemukan korosi kavitasi, juga pada baling-baling kapal atau impeller yang ada pada pompa. Untuk proses terjadinya sendiri karena tingginya kecepatan cairan dan menciptakan daerah-daerah bertekanan tinggi dan rendah secara berulang-ulang pada permukaan peralatan di mana cairan tersebut mengalir. Seperti yang ada pada gambar di samping, itu ada pompa, ada nozzle hisap, sedangkan di samping impeller itu ada gelembung-gelembung uap, yang mana yang gelembung-gelembung uap air pada permukaan tersebut kalau pecah kembali jadi cairan, kemudian menimbulkan pukulan pada dinding-dinding impeller atau permukaan sehingga memecahkan oksida pada pelindung permukaan. Gejala kavitasi sendiri terjadi karena menguapnya zat cair yang sedang mengalir dalam pompa atau di luar pompa. Karena tekanannya berkurang sampai di bawah tekanan uap jenuhnya, penguapan akan menghasilkan gelembung-gelembung uap. Tempat-tempat bertekanan rendah atau berkecepatan tinggi mudah terjadi kavitasi, terutama pada sisi isap pompa. Kavitasi akan timbul apabila tekanannya terlalu rendah. Pada gambar di samping terdapat gelembung-gelembung uap yang di situ keluar masuk. Ketika pada tekanan rendah, gelembung tersebut pecah sehingga menyebabkan terjadinya proses kavitasi pada dinding-dinding impeller atau baling-baling. Lalu kerusakan kavitasi atau cavitation damage. Kerusakan kavitasi mengacu pada degradasi benda padat akibat paparannya terhadap kavitasi. Ini mungkin termasuk hilangnya material, deformasi permukaan, atau perubahan sifat atau penampilan. Kerusakan kavitasi terjadi pada turbin hidrolik, baling-baling kapal, impeller pompa, dan permukaan lain di mana aliran cairan berkecepatan tinggi dan tekanan perubahan ditemui. Munculnya kerusakan kavitasi agak mirip dengan pitting, kecuali bahwa area yang diadu memiliki jarak yang dekat dan permukaannya biasanya sangat kasar. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya adalah menggunakan paduan logam yang lebih tahan korosi dan tahan erosi, mengurangi kecepatan aliran fluida untuk mengurangi turbulensi dan tumbukan yang berlebihan. Kecepatan aliran pada area sisi isap atau suction jangan terlalu besar karena area yang memiliki kecepatan aliran yang tinggi akan menyebabkan menurunnya tekanan. Instalasi perpipaan sebaiknya menghindari belokan-belokan yang tajam, karena pada belokan yang tajam kecepatan aliran fluida cenderung akan meningkat, sementara tekanan fluida akan menurun sehingga sangat rawan terhadap kavitasi. Lalu memasang instalasi pompa dan dengan MPSH yang tersedia lebih besar daripada MPSH yang diperlukan. Kemudian memasang proteksi katodik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.